Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok Pro 5 akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Surga yang ditulis oleh Sinta Haryadi. Puisi ini berasal dari buku kumpulan puisi beliau yang berjudul Ibu Mendulang Anak Berlari. Mari kita mulai dengan membaca puisi ini terlebih dahulu. Anakku perempuan, dengarlah ibu. Tidak ada surga di telapak kakiku, juga di telapak kakimu. Surga tidak hidup di telapak kaki siapapun, apalagi manusia. Kularang kau mencium kaki siapapun, jangan pernah menyembahku, apalagi bersujud mencium kakiku. Tapi ulurkan tanganmu, genggamlah tanganku, walaupun mataku buram, dan kakiku karam. Di genggamanmu, aku tahu yang kau simpan, dan tak pernah ungkap selama menjadi anak. Puisi ini mengungkapkan pandangan ibu tentang surga yang tidak terletak pada penghormatan fisik, tetapi pada hubungan yang lebih dalam antara ibu dan anak. Tema utama puisi ini berkaitan dengan hubungan ibu dan anak. Kasih sayang ibu, puisi ini menunjukkan kasih sayang ibu yang tulus dan tanpa syarat, namun menentang pemujaan yang berlebihan terhadap ibu sebagai simbol. Penolakan terhadap ritual fisik, surga tidak dapat dicapai melalui penghormatan fisik seperti mencium kaki, tetapi dalam bentuk hubungan emosional yang lebih dalam. Pesan yang ingin disampaikan oleh ibu dalam puisi ini adalah bahwa surga sejati tidak terletak di bawah telapak kaki, tetapi dalam genggaman tangan yang penuh kasih. Sekarang, mari kita lihat beberapa gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini. Metafora. Tidak ada surga di telapak kakiku, juga di telapak kakimu. Metafora ini menegaskan bahwa surga tidak ada dalam bentuk fisik atau penghormatan, tetapi dalam kedekatan emosional. Personifikasi. Di genggamanmu aku tahu kau simpan dan tak pernah ungkap. Meskipun ibu mengalami keterbatasan fisik, ia masih mampu merasakan dan memahami perasaan anak melalui genggaman tangan mereka. Pengulangan. Pengulangan kata surga menekankan penolakan ibu terhadap pandangan yang salah mengenai surga dan pentingnya hubungan batin yang lebih dalam. Puisi ini berdiri dari empat bait yang masing-masing berfungsi untuk menyampaikan pesan yang mendalam untuk hubungan ibu dan anak. Penyusunan bait. Setiap bait menggambarkan langkah-langkah pengajaran ibu kepada anaknya. Struktur ini menciptakan alur yang jelas, mulai dari penolakan terhadap ritual hingga ajakan untuk saling memahami. Visualisasi. Penyusunan bait bisa Puisi ini juga menggunakan simbolisme untuk mengkomunikasikan pesan yang lebih dalam, yaitu telapak kaki. Telapak kaki melambangkan penghormatan fisik yang berlebihan yang ibu larang. Ibu menegaskan bahwa surga bukan terletak di bawah kaki ibu atau bentuk pemujaan fisik lainnya. Dan tangan serta genggaman, tangan yang digenggam ibu adalah simbol dari kasih sayang yang lebih dalam, dari hubungan untuk saling mendukung dan saling mengerti. Itu adalah bentuk kasih sayang yang tidak akan pernah membutuhkan ritual fisik. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari puisi ini? Yaitu pertama, ada kasih sayang yang tulus. Ibu mengajarkan bahwa kasih sayang sejati tidak perlu dibalas dengan penghormatan fisik yang berlebihan. Kasih sayang dan tulus, pengertian, dan saling mendukung adalah bentuk penghormatan yang paling murni. Lalu yang kedua ada surga dalam kasih, yaitu artinya surga bukan dalam bentuk simbol atau ritual, tetapi terletak dalam hubungan emosional yang mendalam dan saling mendukung. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan pesan dari puisi ini dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai hubungan emosional. Puisi ini mengajak kita untuk lebih menghargai hubungan emosional yang tulus daripada terjebak dalam ritual simbolisme yang tidak memiliki makna sejati. Pengajaran untuk generasi muda, anak-anak diajarkan bahwa pengertian dan kasih sayang yang tulus lebih bernilai daripada tindakan fisik seperti mencium kaki sebagai bentuk pemujaan atau penghormatan.
Sebuah refleksi kelompok tentang puisi ini, melalui puisi surga, kita belajar bahwa cinta seorang ibu tidak harus dibalas dengan pemujaan, tapi dengan kehadiran dan pengertian. Sinta Haryadi mengajak kita berhenti memuja ibu sebagai simbol dan mulai merangkulnya sebagai manusia. Surga sejati mungkin bukan di bawah telapak kakinya, tapi dalam genggaman tangannya. Saat kita hadir dan tumbuh bersama. Pesan utama dari analisis ini adalah bahwa ibu tidak perlu dipuja sebagai simbol atau sosok yang tidak bisa dijangkau. Sebaliknya, kita harus merangkulnya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan pengorbanan, dan menghargai kasih sayangnya dengan hadir dan saling mendukung. Kesimpulannya, puisi ini menegaskan bahwa surga bukanlah tempat atau penghormatan fisik. Surga sejati. Surga terletak dalam kasih sayang yang tulus. Dalam hubungan saling mencintai. Ini adalah makna universal. Pesan puisi ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kita untuk Dari pandangan ibu dalam puisi ini, kita dapat mempelajari betapa pentingnya hubungan keluarga yang penuh kasih sayang, pengertian, dan dukungan. Ibu menggambarkan nilai-nilai kehangatan dan kebersamaan untuk menjadi fondasi yang kuat dalam keluarga. Pesan puisi ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara menjaga komunikasi yang baik, saling menghargai, dan selalu hadir untuk satu sama lain dalam suka maupun duka. Sehingga hubungan keluarga akan menjadi lebih harmonis dan lebih bermakna. Baik, sekian. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Ibu Cinta yang tak pernah pudar, tawa, yang menghangatkan jiwa, dan pelajaran yang membimbing langkah kami. Ibu adalah sinar mentari di hari-hari gelap, tempat berlindungnya selalu kami cari, hari ini, esok, dan selamanya. Cinta kami untukmu selalu dan selamanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok Pro 5, Teks and Konteks.